Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Zulkarnain, NPM 204300012. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C mendapat bagian 1, yaitu tentang paradigma pengembangan IPTEX. Dengan berikut adalah daftar anggotanya. Di sini saya sendiri Muhammad Hafid Zulkarnain akan mempresentasikan pada bagian latar belakang. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi terdapat 3 jenis paradigma pengembangan IPTEX, yaitu paradigma sekuler, sosialis, dan Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan IPTEX tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan IPTEX. Dan yang terakhir adalah paradigma Islam, yaitu memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzul Umam dari kelas C dengan NPM 2430002. Potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan IPTEX. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Rahmat 2005 ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, fisik, dan rohaniah. A. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. B. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. C. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa termasuk ke dalam naluri penginderaan, institusi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan potensi, yaitu 1. Kalau merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. 2. Ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. 3. Nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pandu Prayogo dengan NPM 2043015. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu langsung saja. C. Rambu-rambu pengembangan IPTEX dalam Al-Quran dan Hadis. Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan IPTEX sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, akidah Islam sebagai dasar IPTEX. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan IPTEX bukan berarti konsep-konsep IPTEX harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi maksudnya adalah konsep IPTEX harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Baghdadi 1996. Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu. Dan konsep-konsep IPTEX tersebut tidak boleh lepas dan keluar dari inti kandungan Al-Quran dan Hadis. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Umi Nunjana, NPM 204300091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian B, pengembangan IPTEX semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam pengembangan IPTEX, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi,
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 5. C. Muatan etika dalam perkembangan iptek. Pengembangan iptek terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sebagai dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan suatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala.